Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melihatkan tampilan ini yang sudah jadi. Jadi Anda lihat dulu ini ya. Nah, pembuatan tabel ini sudah jadi. Nah, isinya cuman nomor WP dan nama. Kemudian form isinya juga seperti ini. Kemudian query. Nah, ini yang rumusnya yang ada. Ya, nanti bagaimana membuat rumus ini saya jelaskan. Hasil dari proses query menjadi laporan. Nah, ini laporannya. Nah, nanti setelah selesai, kita buat makro yang menghubungkan ke menu switchboard. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah di menu, kita bisa mengklik tabel ini, bisa klik ini, ya, bisa klik, ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi, kira-kira hasil pembelajaran kita seperti ini malam ini. Ya. Nah, kita lihat sedikit kasusnya, saya stop ini. Nah, nanti ada yang latihan, ada yang tugas atau PR. Nah, kita lihat sebentar. Nah, untuk materi yang akan kita bahas ini. Layoutnya dalam bentuk Excel, tetapi pekerjaannya dengan Microsoft Access. Nah, di sini sudah saya tandai juga. Yang warna biru ini untuk tabel, sementara yang warna ini untuk SQL View. Ya, nah itu yang harus Anda pahami. Sementara ada rumus-rumus yang saya buatkan di sini, ini dalam bentuk Excel. Lalu bagaimana mengkonversi ke dalam Microsoft Access. Nah ini dia yang akan kita coba. Kemudian ada yang jadi tugas Anda di bawah ini. Nah, hampir sama nantinya. Dan ada langkah-langkah pembuatannya juga nanti bisa Anda lihat dan coba kembali sendiri. Oke, nah itu keterangannya. Kita langsung mendemokan pembuatan itu. Kembali saya set yang Microsoft Access. Nah, seperti ini. Langsung create ya Office button istilahnya new. Nah, kemudian ini namanya kalau saya buat kuliah 9 atau saya singkat kul 9. Kemudian simpan di folder Anda nantinya, tentu cari di komputer atau laptop Anda masing-masing. Kalau saya cari ini, kemudian saya masukkan dalam folder lagi, kuliah 9 saya okekan, lalu saya create. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian dalam keadaan seperti ini, kita akan membuat tabel apa yang harus kita jalankan. Dalam keadaan seperti ini, kita klik Design View. Nah, untuk menyimpan nama tabel, boleh kita buat kembali kul 9, maksudnya kuliah 9. Kemudian kita okekan. Nah, desainnya tadi hanya nomor BP dan nama. Nah, untuk nomor BP, kalau Anda ada mandalas berapa nanti ya? Nomor BP, enter. Kita ambil teks. Berapa digit BP Anda, Aditya? Saya lupa, 10 apa 8? Berapa digit BP-nya? 8. 8. Oke. BP. 8 ya. Oke, saya set 8. Udah. Nah, kemudian sudah itu, lalu saya buat nama, lalu ini 30. Oke, cukup itu saja karena tadi itu aja yang menjadi desain tabel database-nya. Save, saya close. Oke, berarti buat tabel sudah, ini gampang sekali ya. Kemudian membuat form. Klik tool ini dulu, create. Nah, kemudian split form. Nah, style ini. Kemudian cari aksesoris warna yang cocok di sini bagi Anda, sesuai selera Anda. Kemudian simpan, namanya input data
mahasiswa, saya singkat saja. Oke, selesai. Kita close dulu. Nah, kemudian dibuka. Nah, Anda sudah bisa mengisinya nanti. Oke, nah itu dia untuk yang pembuatan form. Sekarang untuk pembuatan query lagi. Nah, untuk query lihat seperti ini, create, query design, klik ini, add, close. Nah, lalu ini klik kiri tahan saja, atau double klik kiri pindah dia. Nah, kemudian untuk membuat rumus SQL View, gunakan yang seperti ini. Klik kiri, SQL View. Oke. Nah, sekarang ada rumus baru dulu yang harus Anda pahami. Berapa panjang nama seorang mahasiswa? Nah, rumusnya len. Nah, saya ambil ini. Saya pastekan aja, jadi tidak repot ngetiknya. Len rumus ya. Kemudian tutup kurung. As panjang nama. Kita save. Ini hitung aja buat query hitung atau query proses namanya. Oke, kita run. Nah, selesai. Contoh, Aditya BP-nya berapa? Halo Aditya atau Rifa, BP-nya berapa? 19.02.0012, Pak. 16, 19. Pak. Tunggu, 16 siapa? 16? 19.02.0012. 16, Pak. 02. 02 0012. 0012. Ya, Pak. Nama siapa tadi? Rifa Putri Bungsu, Pak. Rifa Putri. Saya singkat aja. Nah, 11 keluarnya. Yang Aditya tadi berapa? 16 berapa? 19, Pak. 19.02. Nah, sengaja saya buat 16 ya. Apa bedanya nanti? 02, 0 berapa lagi? 21. 02.0021, Pak. Udah, namanya Aditya ya? Iya, Pak. Nah, cukup seperti itu. Ya. Saya ganti lagi. Mana lagi nih? Tiarama, berapa BP-nya Tiarama? Saya buat 20. Nah, ini enggak 02. Saya buat 01, 0033. Tiarama 7. 17 satu ya, 17 03 0044. Saya buat sembarang aja. Nama siapa yang ada lagi nih? Abi Trisnandi. Oke, 13. Ini saya ganti kode di tengah itu akan mempengaruhi ya. Oke. Sudah. Nah, untuk rumus panjang nama sudah keluar. Nah, kita akan mencari rumus ini lagi. Jika kode di depan, jadi angkatan berapa? Berarti seperti itu. Maka kita gunakan rumus if buka kurung, ambil kul nomor BP, if left, sorry ya, left, nanti saya besarkan, BP, 2 sama dengan tanda kutip 20 tadi awalnya ya, 20 berarti 2000. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang 19 itu bisa kita inikan aja. Kita copy. Nah, ini ganti 19. Berarti BP 2019. Ini misal aja ya. Kemudian 17 dari
17 berarti 2017. Nah, kemudian 16 tadi 2016. Nah, itu tahun masuk ya, ini contoh aja ya. Tutup kurung sebanyak 4, spasi as, angkatan aja saya buat ya, angkatan. Save. Loh, kok begini? Nah, ini udah keluar. Jadi yang 16 di depan 2016 angkatannya 17 ya seperti itu. Nah, itu untuk angkatan menggunakan rumus seperti tadi if left ya. Nah, sekarang yang tengah-tengah itu menunjukkan prodi. Kita gunakan rumus sebagai berikut. If buka kurung pass sorry. Kalau yang tengah dibaca dengan mid. Nah, dia baca boleh 2 digit di tengah aja, tapi digit ketiga seperti itu, kemudian sama dengan tanda kutip 02 tadi ya. Oke, 02 artinya prodi D3 manajemen misalnya. Lalu saya buat lagi sambungannya. Nah, 01 D3 akuntansi. Kemudian 03 S1 manajemen. Kemudian 04 S1 akuntansi. Nah, tutup kurung sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Spasi as prodi. Kita tes. Save, run. D3 manajemen, apa yang salah nih? Oh, sebentar. Berarti ini harus pakai tanda kutip juga. Jadi di mana salahnya nanti kelihatan itu ya seperti tadi. Save, run. Nah, keluar dia. Ya. Nah, saya ambil patokan tadi yang tengah 2 angka di tengah. Oke. Nah, sekarang untuk membaca 3 digit di belakang lagi. Berarti kita gunakan apa rumusnya? SQL View. Nah, ini tidak pakai if, langsung saja. Right, buka kurung. Ambil dari ini. Copy lagi ya. Paste 3 angka dari belakang kanannya. Spasi as nomor urut. Save, run. Nah, sudah selesai. Jadi ada 4 macam rumus yang Anda gunakan seperti yang saya demokan tadi. Nanti bisa Anda lihat lagi, file ini saya kirim. Oke, sudah selesai ini, lalu kita buat laporannya. Nah, untuk laporannya, kita buat seperti ini, create report wizard, ambil query-nya, jangan tabel. Query ini, nah pindahin semua, next. Nah, saya maunya ini laporannya berdasarkan prodi. Nah, buat ini, ambil ini. Klik ini supaya terlevel dia. Kemudian
Ini summary option per ini nggak usah disummary-kan, next saja. Outline, kemudian biar aja Petroid. Kita next kan. Ini boleh dipilih sesuai dengan bentuk keinginan selera Anda masing-masing nantinya. Ya, pilih aja yang ada di sini. Mana yang bagus nih? Oke, ini rekap data mahasiswa per prodi. Ya, seperti itu. Finish. Nah, ini hasilnya, tetapi belum pakai garis. Kalau mau pakai garis bisa aja kita desain. Cari layoutnya, pilih di sini yang mau pakai garis yang mana. Nah, ini pakai garis atau yang lain. Garisnya seperti itu. Nah, ini ada garis kotak-kotak. Ini dibuat per, sorry. Nah, itu hasilnya. Ya. Nah, berarti pekerjaan kita buat tabel, form, query, dan report sudah. Tinggal membuat makronya lagi supaya bisa mudah ke link Sweetboard. Diperhatikan, create, makro, makro. Di sini kita klik, tekan O, ambil yang pertama open table, jadi di sini, goal 9, lalu simpan, M makro, T tabel, apa tadi ini? Mahasiswa aja buat MT mahasiswa, oke. Ulang lagi, create, makro, makro, klik di sini, tekan O, ambil open form lagi. Jadi di sini namanya sudah ada. Input data mahasiswa, simpan, M makro, F form, input. Nah, ini bebas nama ini sebenarnya, tidak harus ikutin saya. Oke. Create, makro, makro, open apa lagi? Open query. Nah, ini cari nama query yang ada di sini. Oh, query proses. Simpan, MQ, makro, query, proses. Oke. Nah, satu lagi create, makro, makro, tekan O, report, cari di sini, namanya sudah tersedia. Simpan, M makro, R report, rekap atau laporan. Nah, rekap prodi. Oke, selesai. Ini boleh di close all. Nah, klik kiri ini satu, lalu klik close all. Hilang. Nah, sekarang bagaimana membuat Sweetboard-nya lagi? Ini makro kan gampang, dari yang sulit. Database tool, Sweetboard manager, lalu jawabannya yes. Tampil seperti ini. Kemudian Anda klik edit. Nah, tampil ini, ada 2 jendela. Klik new. Nah, tampil ini. Ready ya. Saya menggeser supaya Anda bisa melihat. Nah, pada teks yang pertama kita buat ketik ini buka tabel mahasiswa. Nah, ini cari, karena kita pakai makro tadi run makro cari. Ini makro apa? MT cari. Seperti itu. Oke. Kemudian new lagi. Display form. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Data mahasiswa. Sini run makro, kemudian ini cari MF itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini do query process. Nah, cari di sini run makro, kemudian cari MQ process. Oke. Satu lagi, new. Nah, ini saya bilang boleh cari laporan data mahasiswa per prodi misalnya. Oke, lalu cari di sini tadi run makro. Namanya sudah tersedia di sini rekap prodi tadi. Oke. Selesai ini ada satu yang harus kita buat untuk keluar dari menu ini nantinya. Klik ini,
selesai tapi masih ragu atau masih belum mengerti. Nah, jawab ya atau tidaknya Anda nanti itu. Lalu ini exit expression. Oke, close. Saya, berarti ini selesai, kita klik ini. Nah, sudah sama dengan yang tadi lagi. Ini klik sudah bisa. Ini sudah bisa. Switchboard-nya lagi. Ini juga sudah. Ini sudah. Kalau ini yang kita klik, keluar dia. Nah, keluarnya gimana? Kita tes. Nah, keluar dia. Buka kembali gimana? Ini ada klik ini. Nah, tampil dia kembali. Oke. Nah, kalau menambah data gimana? Nanti Anda harus input data lewat input seperti ini. Nah, lihat di sini. Nah, ini yang dijalankan. Data kelima lagi ini yang 4. Nah, data ke berikut misalnya 19 02 00 11. Nama Sesri Novita Sahendri, apa namanya saya nggak tahu. Nah, selesai. Nah, ini kelihatan di sini baru seperti ini. Nah, kalau Anda mau melihat hasilnya, main ke sini. Nah, lihat hasilnya sini sudah berubah dia. Nah, di sini masih ada yang 1 tidak, tetapi ini yang 2 sudah ada. Nah, berarti Anda tambah nanti. Bedakan dengan ininya, dengan kode nomor BP di depan dan yang di tengahnya. Ya. Nah, isi sebanyak data Anda yang ada di kelas. Jadi masing-masing Anda akan berbeda-beda. Oke. Stop. Nah, sampai di sini ada pertanyaan yang hadir 20 orang. Buka kamera. Halo, buka kamera semuanya. Yang hadir 20 orang. Ya, ini yang rajin aja nih, yang malas pasti ada ya. Dia 28 atau berapa? Saya lupa tadi saya lihat. Oke. Nah, bagaimana situasinya belajar dengan saya seperti itu? Aneh, sulit, atau terlalu buru-buru, atau tidak mengerti sama sekali, atau membingungkan, atau tidak suka, atau ataunya banyak? Agak sulit, Gimana? Pak. Hah? Agak sulit, Pak. Nah, nanti Anda buka link YouTube. Nanti saya kirim link YouTube-nya. Bisa menonton link YouTube? Bisa, Pak. Nah, nanti diulang di situ. Jadi bisa diulang. Kalau Anda bilang, Pak, terlalu cepat, nanti Anda klik link YouTube saya. Langkah pertama, misalnya stop lagi. Nah, langkah berikut, stop lagi. Nah, itu gunanya link YouTube itu nanti. Hari ini, malam ini saya kirim. Saya tunggu prosesnya kira-kira lebih kurang paling lama 10 menit. Nanti bisa Anda coba. Link YouTube tuh rekam video yang ini, Pak. Iya, rekam pembelajaran ini. Makanya lebih enak belajar ini sebenarnya. Cuman ada juga tidak enaknya. Mahasiswa tambah malas. Itu aja. Jadi di permainan Zoom ini atau di permainan online ini, belajarnya tergantung Anda semuanya. Jadi belajar dengan saya, ceramahnya online itu ya segitu paling lama. Mengerjakan yang lama, tergantung Anda. Kalau Anda mengerti bisa selesai seperti saya ini. Apa bedanya dengan langsung di labor? Di labor saya ngajar juga akan seperti itu. Saya jelaskan seperti ini, sudah itu Anda ngerjain. Lalu saya melihat-lihat aja lagi. Nah, ini kapan saya lihat? Anda kirim besok, kalau malam ini tidak mungkin ini. Anda kirim besok, jam berapa kuliahnya jadwalnya? Halo, jam berapa kuliahnya besok? Jam Jam 2, 2, Pak. Pak. Jam 1 sampai jam 3 harus selesai. Nah, kalau tidak selesai berarti Anda tidak paham membuatnya itu. Isian datanya sebanyak jumlah Anda di kelas. Bervariasi ya, bervariasinya seperti tadi. Ada BP 20, 9 balik, 8 balik, dan 7 balik.
Adobe Prodi yang mode itu loh, seperti contoh saya tadi. Nah, itu dia. Lalu untuk PR 1 minggu ke depan, ada yang di bawah tadi soal saya kerjakan itu. Kirimnya di mana? Kirim di WAG. Kalau yang pertama, kemana kirimnya? Di portal SIM Unida ACID. Bagaimana mengirimnya? Hasil file Microsoft Access Anda zipkan. Hasil zip itu yang Anda kirim di portal SIM Unida. Bisa, tidak bisa, harus Anda bisa. Jadi Anda harus belajar, itu yang belajar database. Karena Anda sudah belajar aplikasi komputer kan, membuat zip gimana? Kalau tidak ada di komputer, download dulu file zipnya. Contoh file zip saya demokan ini, sebentar ya. Sebentar. Nah, ini lihat. Ini misalnya kuliah 9 ini kan, atau coba ini, praktikum coba ini. Klik kanan, zip. Nah, ini, add zip ini. Nah, ini dia. Jadi nanti bukan praktikum, yang ini namanya nanti Anda buat namanya BP Anda dan nama. Sesri berapa BP tadi? 20, 19 ya Sesri? 20, Pak. 20, 02, terus 19 02 0020, Pak. 16, 19 02 0020. 19, 02, 0020, Pak. Nah, namanya buat Sesri. Nah, ini contoh ya. Nah, file yang ini yang Anda kirim di portal SIM Unida. Coba dilihat. Saya buka portal SIM Unida. Sudah kelihatan enggak tadi portal SIM Unida? Nah, kirimnya di sini. Nanti Anda buka portal SIM-nya. Anda sudah punya password SIM kan semuanya? Oke. Nih tugas. Lihat tugas. Di sisi Anda ya. Ini di sisi dosen ini. Nah, pastikan Anda ini nanti muncul. Nah, tugas kuliah. Oh, sorry. Ini masuk. Kalau ini saya ya. Kalau Anda nanti tentunya dengan portal Anda sendiri. Tugas kuliah. Nah, pilih kelasnya 5M1 kalau muncul seperti itu. Lalu, nah, masukkan tugas Anda di situ. Kalau ini saya tampil dulu ya. Nah, ini. Nah, jadi nanti Anda upload. Nah, kalau ini tidak bisa upload. Nah, tutorialnya nanti lihat di menu ini ada ini. User manual. Nih. Untuk mahasiswa. Nah, oke. Jadi jawabannya nanti seperti ini, file pertemuan Anda seperti ini. Ini masih kosong, belum ada ini isinya. Yang ada ini contoh punya kelas lain dulu. Nah, ini saya tampilkan. Nah, ini jumlah mahasiswa yang sudah ngirim tugas di sini. Oke, jadi berfungsi dua, bukan hanya daring saja, tetapi SIM. Nah, itu belajar dengan saya. Oke, bisa enggak bisa harus Anda coba. Jangan jawab tidak bisa. Stop sampai di situ. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau enggak ada file zip-nya, download dulu, lalu diinstal di komputer. Nah, siap-siap kalau besok itu. Nah, kemudian setelah di zip, kirim dengan nomor WP dan nama, masukkan ke portal SIM Unida ACID untuk yang latihan yang malam ini. Kemudian untuk PR, kirim di WAG, seperti tadi juga, nomor WP nama. Oke, ada pertanyaan lain? Kita online sampai ujian, Mbak. Hah? Iya, Kita belajar online. sampai ujian. Nah, ujiannya juga online. Ujiannya lihat buku, lihat komputer, lihat Jimat. Tetapi Anda harus membuat kasus Anda masing-masing. Tidak bisa mencontoh copy paste punya kawan. Saya seperti itu, tanya aja kakak senior Anda, tanya aja kelas lain yang saya ajar. Seperti itu saya ngajar dan menguji Anda.
Jadi memang benar-benar kemampuan nih. Ada pertanyaan lain? Waktu pengumpulannya tuh dari jam 1 sampai jam 3 besok, Pak. Sampai jam 21 malam saya buat kalau nggak salah. Ada pertanyaan lain lagi? Ada pertanyaan lain lagi, enggak? Nah, sama mati angin, file yang latihan ini akan saya kirim di WAG Anda dan di model dan ya, nanti akan saya kirim semuanya. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau enggak ini saya stop, saya buat rekaman link YouTube, saya kirim nanti Anda perhatikan di WAG semuanya. Ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak saya akhiri, lalu nanti kerjakan apa yang saya suruh. Ya, saya stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen jangan lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Pak. wabarakatuh. Baik, Absen Pak. Bitly ya, jangan lupa absen Bitly malam ini, besok di daringnya.